Dan saya juga kemarin bertanya-tanya, kenapa nih uang yang cair itu kurang dari yang saya pinjam? Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Kali ini kita akan bahas tentang pinjaman EasyCash. Jadi di video sebelumnya saya udah jelasin tentang syarat dan cara daftar aplikasi EasyCash. Dan setelah mendapatkan limit, apa nih yang harus kita lakukan? Dan kita akan lanjutkan pada video hari ini. Jadi buat kamu yang ingin mengambil pinjaman dari EasyCash, boleh banget nonton video ini, karena kita akan hitung juga berapa nih bunga real ketika mengambil pinjaman di EasyCash. Dan buat kamu yang suka dan konten kayak gini, boleh klik tombol subscribe, karena setiap minggunya kita akan bahas tentang pinjaman dan investasi itu secara bergantian. Bahkan saya juga sering share tips praktis tentang keuangan yang bisa langsung kamu praktekkan. So, buat kamu yang tertarik, langsung aja klik tombol subscribe biar dapat informasi terupdate dari channel Andre Tuan. Oke, kamu bisa lihat tampilan dari layar handphone saya ada di samping sini. Ini adalah tampilan awal ketika kamu berhasil login aplikasi EasyCash. Dan buat kamu yang belum install, tenang aja, link downloadnya udah saya taruh di kolom deskripsi. Dan kita bisa lihat bahwa EasyCash bisa ngasih pinjaman maksimum sampai dengan 50 juta. Dan ini adalah pinjaman tertinggi dibandingkan dengan pinjol fintech lain yang udah saya install di handphone saya juga. Lalu suku bunga hariannya adalah 0,4% dan periode pembayarannya 3 sampai dengan 6 bulan. Dan kita akan skip cara daftarnya karena udah saya jelasin di video ini. Buat kamu yang pengen tahu apa aja nih informasi-informasi yang dibutuhkan untuk bisa daftar, kamu bisa langsung ke video itu baru lanjut ke video ini. Tapi intinya sih untuk pendaftaran kamu cukup perlu KTP aja dan selfie dengan menggunakan KTP. Lalu setelah kamu berhasil daftar, kamu akan dapat limit kayak gini. Nah, saya dapat limit itu sebesar 11 juta dan kamu bisa atur-atur nih berapa pinjaman yang kamu ingin ambil. Pinjaman terkecil adalah 600.000 dan maksimalnya saya bisa dapat sampai dengan 11 juta. Dan tenang aja, pembayaran pinjaman itu per 30 hari beda dengan aplikasi-aplikasi lain yang beberapa ada yang pembayarannya tiap 2 minggu. Di EasyCash itu pembayaran hanya tiap 30 hari. Lalu installment periodnya ada 3 pilihan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan. Lalu di bawahnya untuk pengguna pertama, kita bisa dapat diskon bunga harian itu sampai dengan 50%. Jadi bunga yang awalnya 0,4% per hari itu jadi 0,2% per hari. Dan ini asik banget karena kita bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga murah. Dan saya juga udah coba karena saya udah 2 kali minjam di EasyCash dan di pinjaman kedua ternyata juga tetap dapat diskon. Nah, buat kamu yang pengen tahu nih berapa aja biaya-biaya ketika mengambil pinjaman di EasyCash, stay tune terus karena kita akan bahas satu persatu. Lalu untuk pinjaman periode 9 bulan itu billing details totalnya karena adanya diskon itu menjadi 15.246.000 dan jumlah pembayarannya adalah 1.694.000 per satu kali cicilan. Lalu untuk disbursement account atau pencairan pinjaman itu harus ke rekening ya. Bisa ke bank konvensional, juga bisa ke bank digital. Kemarin untuk bank digital saya udah coba beberapa, ada Bank Neocommerce, Bank Sibank Indonesia, juga Bank Jago. Buat kalian yang pengen pinjam dan belum punya rekening di bank, bisa install salah satu dari ketiga bank tersebut. Link downloadnya udah saya taruh di kolom deskripsi. Berikutnya, kita bisa sesuaikan jumlah pinjaman dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita pinjamnya cuma mau 5 juta. Ya udah, ubah aja loan amount-nya menjadi 5 juta, dan kita bisa lihat cicilannya akan berubah menjadi 770.000 dan billing detail totalnya adalah 6.930.000 untuk periode 9 bulan. Dan kita bisa rubah lagi, untuk pinjaman terkecil adalah 600.000. Dan kita coba cek ya per periode. Untuk periode 3 bulan, tagihannya per cicilan adalah 212.400, jadi total uang yang perlu saya kembalikan adalah 637.200. Lalu untuk 6 bulan, cicilannya itu 122.400 dan total pembayaran adalah 734.400. Dan untuk 9 bulan, cicilannya itu 92.400 dan total pembayaran adalah 831.600. Lalu kita bisa lihat, saya akan ambil yang periode 3 bulan aja, dan ini adalah detailnya. Nominal pinjaman 600.000, dan kita bisa lihat di bawah itu perlu kita baca benar-benar ya.
biaya layanan 60.000 dan jumlah diterima 540.000. Nah, itu yang banyak bikin orang kecele, dia nggak baca di situ. Padahal aja tuh tulisan kecil. Dan saya juga kemarin bertanya-tanya, kenapa nih uang yang cair itu kurang dari yang saya pinjam? Karena dipotong 10% teman-teman. Nah, ini juga saya bikin kecele kemarin, saya nggak baca ya. Jadi, waktu cair ke rekening, kok cuman cair 540, akhirnya saya pinjaman yang kedua. Baru lihat, ternyata ada tulisan kecil, biaya layanan 60.000. Dan kalau saya hitung-hitung, biaya layanan ini adalah 10% dari nominal pinjaman yang kita ambil. Nah, di sini jadi kamu perlu perhatikan bahwa sebenarnya semua informasi untuk pinjol legal itu udah tercantum, hanya kita perlu jeli untuk lihat seluruh informasi yang dibagikan di layar aplikasinya. Bunga harian 0,2%, bunga 134.400, dan ada diskon bunga 97.200, jadi yang harus kita lunasi adalah 637.200. Lalu untuk jadwal pembayaran cicilan adalah 212.400 di bulan Desember, di bulan Januari, dan terakhir di 19 Februari 2023. Lalu berikutnya, ini adalah tabel pembayaran cicilan. Jadi ekspektasinya, orang-orang nih yang tidak lihat adanya biaya layanan tadi, dia pinjam 600.000 misalkan. Oh, mikirnya cair 600.000 dong. Tenor 3 bulan, bayarnya cuma 637.200, bunganya kecil banget nih. Dan itu setara dengan bunga per bulan 2,07%. Begitu juga dia pinjam 5 juta, mikirnya cair 5 juta. Bunganya cuma 4,29%. Pinjam 11 juta, cair 11 juta. Ternyata enggak, ekspektasi dan realitanya itu berbeda karena mereka tidak baca informasi tadi, termasuk saya juga tidak baca informasi kecil tadi. Dan ini adalah realita bunganya. Jadi pinjam 600.000, cair 540.000, untuk tenor 3 bulan, total pembayarannya adalah 637.200, bunga 97.200, jadi bunga per periode atau per bulan itu setara dengan 6%. Lebih murah dibandingkan dengan bunga maksimum OJK yang 12%, dan ini bisa kita compare dengan pinjaman dari Akulaku, dari Kredivo, dari Shopee Pinjam, itu kan bunganya kisaran 4-5%. Jadi pinjaman Easy Cash ini bisa bersaing lah, karena bunganya kurang lebih sama, 4-6%, ya bedanya sedikit. Dan begitu juga kalau kita pinjam 5 juta, periode 9 bulan, yang cair dipotong 10%, jadi masuk ke rekening kita cuma 4,5 juta. Total pembayaran 6.930.000 dan bunganya 2.430.000. Jadi bunga per periode itu 6%. Per periode itu per 30 hari ya. Dan pinjamannya kalau 11 juta, pencairannya berarti potong 10%, jadi 9.900.000 yang masuk ke rekening kita. Total pembayaran adalah 15.246.000 dan bunga totalnya berarti dibandingkan dengan uang yang cair ke rekening adalah 5.346.000. Jadi setara dengan bunga per periode itu 6%. Jadi kita bisa lihat bahwa bunganya semua sama 6%, dan ini udah saya coba juga di pinjaman kedua juga cairnya sama, bunga 6%. Jadi buat kalian yang pengen cari alternatif pinjaman online dengan bunga yang cukup rendah, kalian bisa consider untuk install aplikasi Easy Cash dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Menunggu tanda tangan kontrak. Jadi uangnya itu nggak langsung cair, kita harus tanda tangan kontrak dulu dengan menggunakan Privy ID. Dan kita masukkan aja alamat email Privy ID kita, lalu akan terkoneksi secara otomatis dan kita klik Sign Now. Lalu kita bisa baca agreement-nya nih. Dan kalau kita sudah oke dengan agreement ataupun perjanjian pinjaman dengan aplikasi Easy Cash, kita tinggal klik sign dan kita tulis di handphone kita nama lengkap aja. Dan kalaupun tulisannya jelek itu nggak masalah ya, yang penting tulisannya dengan menggunakan tangan. Dan begitu kita tanda tangan, kita klik confirm sign, lalu kita akan mendapatkan notifikasi your support is our motivation to improve our service even better. Saya kasih like dan kita bisa lihat pinjaman telah berhasil, uang sedang dalam pencairan pinjaman 540.000 akan ditransfer ke rekening Mandiri dengan 4 digit terakhir, bla bla bla. Lalu kita coba cek rekening Mandiri kita dan uangnya sudah masuk. Saya pinjam 540.000 2 kali karena bingung ya, pinjam 600.000 kok cair cuma 540.000. Ternyata di aplikasi sudah ada.
Nah, mungkin begitu aja video singkat tentang caranya mencairkan pinjaman di aplikasi EasyCash serta pembahasan tentang bunga pinjaman dari aplikasi EasyCash. Kalau kamu masih cari alternatif pinjaman, bisa consider untuk pinjol fintech, itu ada beberapa. Kredivo, Akulaku, dan Shopee Pinjam, bunganya juga rata-rata ya, 4 sampai dengan 6%. Dan kalau misalkan kamu setuju, nanti kita bikin kompilasinya di akhir tahun atau awal tahun 2023. Atau kalau kamu pengen kita cobain pinjaman aplikasi apa, share aja di kolom komentar. Kalau misalkan pinjolnya itu legal dan kayaknya kok ini trusted banget dengan berbagai review positif, nanti saya akan cobain. Tapi kalau misalnya ternyata aplikasinya so-so aja atau dibandingkan dengan aplikasi yang saya udah punya itu kayaknya standarnya di bawah, ya kita review biasa aja tanpa perlu mencairkan pinjaman. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada hari ini. Dan kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa klik like. Dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan alternatif pinjaman online dengan bunga rendah dan langsung cair ke rekening. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!